Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari identitas nasional. Identitas nasional terdiri dari dua kata. Yang pertama, identitas. Identitas berarti sebuah tanda, jati diri, atau karakteristik yang membedakan dengan yang lainnya. Sementara itu, kata nasional berarti kelompok yang terbentuk atas dasar kesamaan budaya, agama, bahasa, cita-cita, dan tujuan. Lalu, apa itu identitas nasional? Identitas nasional merupakan sebuah tanda khusus yang dimiliki sebuah negara untuk membedakan dengan negara lainnya. Di negara Indonesia sendiri, identitas nasional bangsa Indonesia yaitu identitas yang berdasarkan dari Pancasila, yang rasionalisasinya diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional menurut Rahayu ada 5. Yang pertama adalah suku bangsa, di mana suku bangsa merupakan suatu golongan yang memiliki kesamaan sistem interaksi, sistem norma, kontinuitas, dan identitas yang mempersatukan semua anggota. Yang kedua adalah agama. Agama yang diakui oleh Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Yang ketiga adalah bahasa, di mana bahasa digunakan sebagai sarana untuk meneruskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah budaya nasional. Kebudayaan adalah tindakan dan gagasan manusia yang berisi nilai sebagai pedoman hidup. Yang terakhir adalah wilayah Nusantara, yaitu wilayah Indonesia yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang terbentang di Khatulistiwa. Selanjutnya yaitu fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional menurut Sudarsono yaitu yang pertama, sebagai penanda eksistensi suatu bangsa, di mana jati diri suatu bangsa sangat berperan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua yaitu sebagai cerminan suatu bangsa, yaitu kematangan jiwa, daya juang, dan kekuatan bangsa. Dan yang ketiga yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lain di dunia. Terbentuknya suatu identitas nasional akan menjadikan suatu negara unik dan tentunya berbeda dari negara lain. Karena dengan adanya suatu identitas, maka suatu negara dapat mudah dikenali oleh dunia. Kemudian ada faktor-faktor identitas nasional. Nah, lahirnya identitas nasional ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan penuh perjuangan. Pada dasarnya, konsep identitas nasional merupakan suatu hasil kemufakatan dari masyarakat suatu negara, sehingga komunitas yang ada dalam suatu negara tersebut menginginkan kelompoknya dijadikan sebagai identitas nasional. Hal itulah yang menyebabkan konflik di suatu negara. Kemudian, setelah bangsa Indonesia mendapatkan organisasi yaitu negara, selanjutnya dirumuskan konsep-konsep mengenai identitas nasional. Nah, identitas nasional ini suatu bangsa memiliki sifat, ciri, karakter, dan hal lainnya yang unik. Kemudian dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung untuk kelahiran identitas nasional. Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung munculnya identitas nasional ini di bangsa Indonesia, yang pertama ada faktor objektif, yang kedua ada faktor subjektif. Untuk faktor objektif sendiri meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Untuk faktor subjektif sendiri yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai lahirnya identitas nasional suatu negara sebagai hasil interaksi dari 4 faktor penting, yang mana 4 faktor tersebut dikemukakan oleh Ventos. Yang pertama, ada faktor primer, yang kedua ada faktor pendorong terbentuknya identitas nasional, yang ketiga ada faktor penarik, dan yang keempat ada faktor reaktif. Untuk yang pertama sendiri yaitu faktor primer, pembentukan identitas nasionalnya yaitu ada etnisitas, teritorial, bahasa, dan agama. Nah, untuk yang kedua dalam faktor pendorong terdiri atas perkembangan teknologi dan komunikasi. Munculnya angkatan bersenjata modern
dan pembangunan sosial di dalam masyarakat sendiri. Nah, dalam pembangunan yang dinamis ini tidak lain atas prestasi dan potensi bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya. Selain itu, upaya yang didukung oleh partisipasi rakyat dalam memajukan bangsa Indonesia. Yang ketiga, dalam faktor penarik terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama yaitu penggunaan tata bahasa resmi nasional. Penggunaan bahasa resmi ini yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan alat pemersatu bangsa, sehingga bahasa resmi bahasa Indonesia. Yang ketiga yaitu pemantapan sistem pendidikan nasional, kemudian ada birokrasi. Nah, untuk faktor yang terakhir yaitu faktor reaktif, yang mana faktor reaktif ini dalam pembentukan identitas nasional terdiri dari dominasi, penindasan, dan pencarian identitas. Identitas nasional dikategorikan menjadi 3 bidang, yaitu pertama identitas fundamental yang terdiri dari Pancasila sebagai falsafah, ideologi, serta cita-cita bangsa Indonesia. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945 yang dijadikan sebagai pandangan hidup, etika politik, serta paradigma pembangunan. Bidang yang kedua yaitu identitas instrumental yang terdiri atas bahasa Indonesia, di mana dijadikan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Yang kedua ada Garuda Pancasila yang dijadikan sebagai lambang bangsa dan negara Indonesia. Selanjutnya, bendera merah putih, di mana warna putih melambangkan suci dan bersih, dan warna merah melambangkan berani. Yang terakhir, lagu kebangsaan yaitu lagu Indonesia Raya. Lagu ini menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan bangsa Indonesia. Bidang yang ketiga yaitu identitas alamiah atau identitas nasional. Ini menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-hari, seperti ramah tamah, hormat dan santun terhadap orang tua, dan gotong royong. Sikap tersebut dapat bersumber dari adat istiadat, tata kelakuan, serta kebiasaan. Ada beberapa kasus mengenai identitas nasional yang terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah krisis identitas yang menjadi salah satu penyebab dari adanya tawuran anak di bawah umur. Dalam Kompas.com, KPAI Putu Elvina menyampaikan bahwa krisis identitas menjadi salah satu penyebab adanya tawuran antar kelompok yang melibatkan anak-anak di bawah umur. Pada saat krisis identitas, mereka akan mengelompokkan diri pada kelompok tertentu untuk menguatkan eksistensi mereka. Semakin viral eksistensi mereka, mereka akan lebih merasa dianggap, diakui, disegani, dan juga ditakuti dalam konteks negatif. Di Jakarta sendiri, sejak tahun 1968, tawuran sudah dianggap meresahkan warga, namun pencegahannya masih saja lemah. Dan belakangan ini, kelompok-kelompok anak muda banyak sekali yang saling ejek di media sosial dan berujung dengan tawuran. Pola tersebut terjadi pada Kamis 28 Januari 2021, di mana ada 2 geng motor yaitu geng Balok yang berlokasi di Tambora dan juga geng Pesisir 301 dari Jakarta Utara yang berawal dari saling menentang dari media sosial dan berujung dengan tawuran. Tawuran tersebut menewaskan seorang anak berinisial R dan berumur 16 tahun. Ada 3 orang tersangka yang ditangkap oleh kepolisian, berinisial AT 17 tahun, DH 17 tahun, dan AM 20 tahun. Dan sebelumnya, Polsek Tambora juga menangkap seorang tersangka yang berinisial AN 19 tahun, dan yang lain masih buron, serta menemukan 2 buah barang bukti senjata tajam jenis celurit. Lagu Indonesia Raya baru-baru ini viral di media sosial karena dibuatkan dalam bentuk parodi oleh akun YouTube My ASEAN dengan akun berlogokan bendera Malaysia. Parodi ini viral di media sosial karena liriknya diganti menjadi kalimat-kalimat yang berisikan penghinaan. Selain itu, gambar Garuda diganti menjadi karikatur ayam, disertai dengan 2 anak laki-laki yang sedang buang air kecil. Selain itu, tulisan Bhinneka Tunggal Ika dibuatkan menjadi terbalik.
dan adanya penghinaan terhadap Presiden Indonesia yaitu Soekarno dan Jokowi. Tetapi video ini sudah tidak bisa dilihat karena sudah dihapus oleh pemiliknya. Menurut penyelidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri, dan polisi di Raja Malaysia, kedua pelakunya merupakan warga negara Indonesia, di mana keduanya masih di bawah umur. Yang satu pemilik akun YouTube My ASEAN, ia merupakan warga negara Indonesia, berinisial EJ, berumur 11 tahun, di mana dia bekerja di Malaysia sebagai buruh. Pelaku keduanya yaitu bertempat tinggal di Cianjur. Menurut penyelidikan polisi, keduanya saling berteman di media sosial, saling berkomunikasi, dan saling mengejek. Menurut pengakuannya, motif melakukan atau membuat video ini yaitu untuk saling balas dendam. Dan kini keduanya telah diamankan. Terkait dengan penghinaan terhadap lagu kebangsaan Indonesia, terdapat undang-undang yang khusus untuk mengatur soal ini. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, Lagu Kebangsaan Indonesia, Pasal 64 disebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk merubah lagu, baik itu dari aspek nada, irama, atau kata-kata lain yang bertujuan untuk menghina atau merendahkan lagu tersebut. Berikut adalah salah satu contoh kasus penghinaan terhadap bendera negara, di mana seorang WNI asal Aceh yang berdomisili di Malaysia menjadi tersangka setelah mengupload sebuah video ke aplikasi TikTok. Dalam video tersebut berisikan tentang seorang pria yang membakar bendera merah putih dengan menggunakan cairan yang diduga bensin. Namun saat ini belum diketahui motif yang pasti terhadap pembakaran bendera tersebut. Pihak kepolisian sudah turun tangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Interpol untuk memburu pemilik akun tersebut. Kasus serupa juga terjadi kepada seorang wanita yang tengah viral di media sosial karena unggahan videonya yaitu yang berisi menggosokkan bendera merah putih menggunakan sikat WC yang kemudian sikat tersebut dicelupkan ke dalam lubang kloset. Selain video itu, akun tersebut juga berisikan unggahan foto bendera merah putih yang diletakkan di tanah dan diinjak dengan kaki yang penuh lumpur. Setelah melakukan penyelidikan, polisi menangkap pelaku dan hasil penyelidikan sementara yaitu diketahui motifnya yaitu hanya ingin mencari perhatian seluruh warga dunia karena ia memiliki hubungan dengan salah satu seorang warga Malaysia namun tidak didukung oleh keluarga dan teman dekatnya. Terkait penangkapannya, Kasubdit Cybercrime Polda Sumatera Utara mengonfirmasi bahwa pelaku sudah diamankan, namun pihaknya tidak memberikan detail terkait penangkapan tersebut. Terkait dengan kasus tersebut, tersangka dikenakan Undang-Undang ITE dan Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Ada juga kasus identitas nasional ini yang berupa krisis identitas nasional dalam dunia pendidikan Indonesia. Identitas nasional menjadi masalah besar dan masalah yang serius di Indonesia tercinta ini, terutama dalam dunia pendidikan di Indonesia. Bangsa Indonesia yang seharusnya memiliki ciri khas dan jati diri sendiri semakin luas, semakin lama, semakin terkikis karena perkembangan zaman dan pengaruh dari budaya asing. Rakyat Indonesia seakan tidak bangga dengan bangsanya sendiri. Contohnya pemakaian produk-produk, masyarakat lebih senang membeli produk dari luar negeri dan masyarakat Indonesia lebih sering mendatangi destinasi-destinasi yang ada di luar negeri, padahal destinasi yang ada di Indonesia tak kalah bagus. Arus globalisasi yang pesat ini sangat mempengaruhi terhadap identitas nasional, berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya-budaya asing. Masyarakat beranggapan bahwa budaya asing itu merupakan hal yang modern dan budaya asli itu merupakan hal yang kuno.
Nah, pada saat sekarang ini, Indonesia sedang mengalami krisis identitas. Untuk mengatasi hal tersebut, kita perlu menyadari bahwa Tuhan menciptakan setiap bangsa dengan keunikannya masing-masing. Kita harus menyadari bahwa bangsa Indonesia mempunyai keunikan tersendiri yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dalam dunia pendidikan sendiri diperlukan adanya pendidikan kewarganegaraan yang harus diajarkan sejak dini agar para penerus bangsa semakin mengerti tentang identitas bangsanya sendiri sehingga tidak terpengaruhi oleh budaya-budaya lain. Sehingga dapat menarik kesimpulan bahwa identitas nasional mengalami kemerosotan dari nilai-nilainya akibat pengaruh dari budaya asing yang masuk ke Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, diperlukan adanya strategi untuk mempertahankan identitas nasional. Strategi untuk mempertahankan identitas nasional dapat dilakukan dengan cara mengembangkan rasa nasionalisme, pendidikan, pelestarian budaya, dan usaha bela negara. Identitas nasional dianggap penting karena identitas nasional merupakan jati diri bangsa yang merdeka sebagai pembeda suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Contoh kasus selanjutnya yaitu masyarakat majemuk, yang mana masyarakat majemuk ini merupakan sebuah keniscayaan dalam membaca konteks Indonesia. Jauh sebelum negara ini terbentuk, masyarakat Indonesia sudah memiliki komunitas dan peranata sosial politik sendiri berdasarkan ragam identitas seperti ras, etnis, agama, budaya. Nah, meskipun demikian, kehadiran masyarakat yang beragam ini tidak bersatu dalam tatanan dan struktur sosial politik yang lebih besar. Hal ini sebagaimana yang telah diungkapkan bahwa masyarakat majemuk ini masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen atau tatanan sosial yang hidup berdampingan namun tanpa membaur dalam satu unit politik. Jadi kesimpulannya masyarakat majemuk ini bersendiri-sendiri. Sebagaimana yang terjadi pada kasus Papua dan Jakarta, konflik identitas yang terjadi di Papua ini masih hangat untuk dibicarakan. Ketegangan sosial politik di Papua awalnya dipicu oleh ujaran rasis dan perlakuan represif oleh aparat keamanan terhadap mahasiswa di Papua di Surabaya. Nah, pelecehan rasial ini menyulut kemarahan warga Papua dan direspon dengan aksi protes disertai perusakan sejumlah fasilitas publik. Ketegangan ini berlanjut dari semula menuntut keamanan terhadap mahasiswa Papua yang belajar di Jawa dan mengadili pelaku represif oleh oknum keamanan. Meluas pada tuntunan ini, merdeka dari Negara Republik Kesatuan Indonesia, ketegangan ini menjadi semakin kompleks dan melebar dengan dukungan dari kekuatan organisasi Papua Merdeka. Nah, pada kasus ini, ujaran kebencian berada rasial terhadap mahasiswa Papua sebenarnya karena disebabkan oleh faktor yang ledakan protes warga Papua, faktor ekonomi, politik yang ditandai dengan diskriminasi. Jadi, agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap identitas nasional seperti yang telah dijelaskan tadi, sebaiknya kita dapat mencegah dan mengatasinya dengan cara pendalaman mata kuliah wajib seperti PKN dan mengikuti PBN. Dengan begitu, dimaksudkan agar dapat menumbuhkan rasa nasionalisme dan patriotisme sebagai bagian dari wujud bela negara kita selaku warga negara Indonesia, sehingga dapat meminimalisir terjadinya suatu pelencengan terhadap identitas nasional.